Halo teman setia Ragam Info di mana saja berada. Kali ini saya akan memasak yaitu sambal cenge khas Palembang. Nah, mungkin kalau orang Sumatera khususnya Palembang tahu ya dengan sambal cenge. Bagi kamu mungkin kalau tidak tahu dengan sambal cenge itu tentunya harus ikuti bagaimana saya akan memasaknya. Nah, keistimewaan dari sambal cenge ini eh, bisa tahan untuk dibawa bepergian, misalkan kita mau pergi ke provinsi lain gitu atau di perjalanan gitu ya, bisa tahan beberapa hari. Bahkan ada nih cerita nih, nenek saya nih ya, cerita dari nenek saya. Kalau zaman dulu itu kalau mau naik haji kan, biasanya kan kalau makan di Mekah itu tentunya masakannya akan berbeda ya pada zaman itu gitu. Mungkin kalau untuk sekarang juga tentunya kamu sangat mudah sekali untuk mencari masakan dari Indonesia gitu ya. Tapi kalau kalian ingin membuatnya seperti ini juga, seperti yang diceritakan, maksudnya sangat cocok ini untuk bisa dibawa ke umroh atau naik haji gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang sih boleh atau enggak gitu bawa-bawa makanan dari tanah air gitu. Intinya eh, masakan sambal cenge ini awet gitu untuk di perjalanan gitu, tanpa dipanasin gitu, asalkan posisi menyimpannya benar-benar rapih gitu ya. Kalau ditutup di wadah itu, wadahnya gitu tidak terbuka gitu, rapat gitu ya. Nah, itulah keistimewaannya. Baik. Nah, bahan yang akan saya gunakan di sini yaitu cabai merah keriting. Nah, ini untuk cabai merah keritingnya saya menggunakan sebanyak 250 gram. Selanjutnya ini bawang merah sebanyak 50 gram dan bawang putih ini sebanyak 2 buah saja. Baik, untuk bahannya ini yang tiga ini ya, kita blender saja, kita haluskan. Oke, akan saya haluskan. Oke teman setia Ragam Info, nah ini untuk bahan bumbu yang sudah saya blender ya. Kita blender itu cabai merah keriting, lalu bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk masakan ini, sambal cenge, dia makin sempurna kalau kita menggunakan yaitu ikan teri. Ini ikan terinya saya hanya menggunakan sebanyak 25 gram. Kalau kamu ingin eh, masaknya 100 gram ikan terinya silahkan ya. Kalau kamu tidak suka petai, juga silahkan. Nah, di sini biasanya ya akan lebih mantap dan sempurna kalau kita masak sambal cenge ini menggunakan petai. Ini sebanyak 3 papan, lalu saya belah menjadi 2 bagian setiap ininya ya, setiap petainya gitu, isinya. Bagi kamu yang tidak suka petai juga tidak masalah ya. Nah, ini akan saya sisihkan untuk cabai merahnya dan bawang merah, lalu bawang putih yang saya blender tadi ya. Selanjutnya pada masakan ini kita akan menggunakan yaitu ini apa nih? Saya kok lupa. Gula merah, sorry, ini gula merah 1 blok dan kebetulan udah agak cair gitu ya, mungkin karena saya letaknya tidak di dalam lemari es, tapi tidak masalah, tuh nanti juga kalau kita masaknya nanti harus lumer juga dia. Ini 1 blok ya. Selanjutnya pada masakan ini, nah ini yang membuat spesial kita menggunakan asam jawa. Ini ukuran yang kalau kita membelinya yang agak besar gitu, yang sedang. Oke, ini asam jawa. Nah, yang sedang ya. Baik, untuk asam jawanya akan saya larutkan terlebih dahulu. Oke, kita larutkan dengan air tentunya. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk asam jawanya kita larutkan dengan air. Untuk airnya saya menggunakan sebanyak 250 ml. Nah, ini kita remas-remas gitu ya. Harus diremas benar-benar gitu kan. Ini setelah kita remas gitu larut dengan air, lalu kita nanti pada saat akan menggunakannya kita pisahkan dari ini bijinya gitu ya. Intinya jangan sampai kemasuk gitu bijinya. Cukup kita gunakan airnya saja ya. Nah, ini dapat dilihat. Pada masakan ini, teman setia Ragam Info, nanti saya akan menggunakan yaitu garam halus, lalu gula pasir, selanjutnya
bumbu kaldu rasa daging ayam. Sekarang kita akan membuat masakan ini enak banget. Bagaimana cara membuatnya? Ayo ikuti saya. Nah, teman setia Ragam Info, sekarang saya panaskan minyak sayur terlebih dahulu ya. Oke, ini minyak sayurnya kita panaskan. Baik teman setia Ragam Info, ini untuk minyak sayurnya udah panas ya. Lalu kita masak ikan terinya terlebih dahulu. Oke, kita aduk. Oke, teman setia Ragam Info, ini untuk ikan terinya udah matang ya. Dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita masukkan yaitu bahan bumbu yang kita blender tadi. Nah, ini kita masukkan. Oke. Nah, tentunya kita aduk. Oke, nah setelah kita masukkan seperti ini, kita masak menggunakan api kecil. Nah, ini benar-benar harus api kecil ya. Baik. Nah, ini kita biarkan, lalu sekali-kali kita aduk hingga sambalnya ini tanak atau matang gitu ya. Benar-benar matang gitu. Biasanya kalau disebut kalau sangat matang sekali namanya tanak gitu ya. Intinya masakan sambalnya ini benar-benar matang gitu ya. Nah, dengan catatan menggunakan api kecil saja. Sekali-kali kita aduk. Oke. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk apinya dapat dilihat kecil ya. Oke. Ini juga kondisi kita masak dengan api kecil dapat dilihat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kita cukup aduk sekali-kali saja hingga dia benar-benar matang ya. Emang masaknya harus seperti ini. Baik teman setia Ragam Info, ini seperti yang saya katakan tadi, kita aduk sekali-kali ya. Oke. Nah, ini kita masak masih menggunakan api yang kecil tadi dan sambalnya benar-benar matang. Oke, ini sudah saya aduk seperti ini. Kita biarkan kembali. Oke teman setia Ragam Info, nah ini untuk sambalnya udah tanak ya, udah benar-benar matang. Selanjutnya di sini kita masukkan yaitu asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air. Oke, ini kita pisahkan dari bijinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung juga masukkan yaitu gula merah yang sudah saya siapkan tadi. Nah, ini. Selanjutnya langsung juga kita masukkan yaitu petai. Lalu kita masukkan juga ini bumbu kaldu rasa daging ayam. Nah, sebanyak 1 sendok makan. Lalu setelah bumbu kaldu rasa daging ayam, kita masukkan di sini garam halus sebanyak setengah sendok makan. Nanti tetap kita cicip rasa ya. Dan gula pasir saya masukkan ini 1 sendok makan. Nah, nanti gula pasirnya juga apakah udah cukup 1 sendok makan, begitu juga dengan garam halusnya ya. Tetap tentunya kita harus cicip rasa gitu. Nah, ini kita aduk seperti ini. Nah, ini kita aduk dengan api yang masih seperti tadi ya, api kecil saja. Ini kita aduk rata seperti ini. Baik. Nah, teman setia Ragam Info, setelah beberapa menit ini saya akan cicip rasa ya. Oke, untuk rasanya udah pas atau belum? Tadi untuk
Garam halusnya tadi setengah sendok makan ya. Saya akan tambahkan lagi setengah sendok makan, jadi total 1 sendok makan. Kalau masalah rasa itu setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin kamu cukup setengah sendok saja gitu garam halusnya. Nah ini untuk gula pasir saya tambahkan sebanyak yaitu 3 sendok makan, 1, 2, 3. Nah sebelumnya tadi saya tambahkan 1 sendok makan, jadi total gula pasirnya 4 sendok makan. Oke, kita aduk dan saya akan cicip kembali seperti ini. Nah ini siap saya akan cicip untuk rasanya ya. Untuk rasanya udah pas kalau saya ya. Selanjutnya ini untuk sambalnya akan saya susutkan kembali dengan api kecil seperti kita masak tadi ya. Oke, tetap sekali-kali kita aduk. Baik. Oke, ini kita menunggu masakan ini lebih menyusut lagi ya. Dan masih tetap sekali-kali kita aduk. Wow, ini enak banget. Baik teman setia Ragam Info, nah ini untuk sambalnya udah mengental ya. Nah di sini udah terlihat kental seperti ini. Saya matikan kompor. Oke, nah ini enak banget. Siap bagi kamu yang ingin perjalanan jauh untuk bekali perjalanan ya. Kalau kita orang Indonesia khususnya gitu ya. Kalau makan nggak pakai sambal itu rasanya gimana gitu, kurang nendang gitu ya. Oke, bagaikan hidup tanpa cinta mungkin ya. Baik, ini akan saya letakkan di wadah piring saji atau di mangkuk gitu ya. Oke. Nah, ini siap saya akan letakkan di wadah saji. Wow, ini enak banget. Kalian harus coba ya. Teman setia Ragam Info di mana saja berada, cara memasak atau membuat sambal cengkeh khas Palembang ini sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Sangat cocok untuk kalian bepergian jauh atau bekal perjalanan jauh. Baiklah teman setia Ragam Info di mana saja berada, selamat masak ya.